Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Yunita Fitria Rahmah dan teman saya Putri Nur Anggraini dan Putri Dea Safitri. Dan di kelompok 11 ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi peran dalam perbankan syariah. Dan di antaranya materi pertama adalah Bank Indonesia, dan yang kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan yang disebut OJK, dan yang ketiga adalah DSN MUI, dan yang keempat adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia terlebih dahulu. Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan, dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum. Bank Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagai financial intermediary atau yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua di sini ada tugas umum Bank Indonesia. Tugas umum Bank Indonesia dibagi menjadi 3, yang diantaranya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dimaksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah melalui cara pengaturan kredit dan operasi secara terbuka di pasar uang. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang dimaksud adalah melaksanakan memberikan persetujuan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank, yang dimaksud adalah menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan memberikan saksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan di sini adalah peran BI dalam perbankan syariah. Yang pertama ada mencegah timbulnya resiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri. Bank syariah maupun bank konvensional, masyarakat menyimpan dana dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian. Dan yang kedua adalah sebagai bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dan yang ketiga adalah mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan langsung on-site supervision atau pengawasan tidak langsung off-site supervision terhadap bank-bank syariah di Indonesia. Materi selanjutnya mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Putri Nur Anggraini. Dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pengertian OJK sendiri merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, dana asuransi, dana pensiun, pasar modal, reksadana, dan perusahaan pembiayaan. Lalu, apa sih tujuan OJK itu sendiri? Tujuan OJK yang pertama yaitu untuk meningkatkan dan memberikan kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Yang kedua yaitu menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Dan yang terakhir, untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi dari OJK. Fungsi utama dari OJK ini adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baik,
Saya di sini akan membahas tentang DSN MUI itu sendiri, yang dimana kita harus mengerti pengertian dari DSN MUI itu adalah suatu lembaga yang telah dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian, di mana DSN MUI itu sendiri juga memiliki wewenang. Yang pertama, DSN MUI dapat mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah, yang dimana menjadi dasar tindakan hukum pihak yang terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang dimana menjadi landasan bagi ketentuan atau suatu peraturan yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti contohnya Bank Indonesia. Yang ketiga, DSN MUI dapat memberi rekomendasi atau bahkan dapat mencabut rekomendasi atas nama-nama yang telah menduduki DPS, yang dimana DSN MUI ini berhak sekali untuk merekomendasikan bahkan mencabut nama rekomendasi yang akan menduduki DPS. Yang keempat, DSN MUI memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah jika melakukan penyimpangan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI itu sendiri. Dan yang terakhir, DSN MUI dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI itu sendiri dihiraukan. Lanjut, tugas dari DSN MUI itu sendiri adalah menggali, mengkaji, serta merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa yang dijadikan panduan atau pedoman dalam kegiatan dan urusan ekonomi, khususnya terhadap lembaga keuangan syariah, produk atau jasa yang berlabel syariah, di mana DSN MUI ini mengawasi adanya operasional atas lembaga keuangan syariah dan bagaimana implementasi fatwa yang telah dikeluarkan. Dan DSN MUI juga memiliki peran terhadap perbankan syariah. Yang pertama, DSN MUI berperan sebagai mengeluarkan fatwa sebagai referensi atau pedoman dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah. Yang kedua, DSN MUI berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia atas anggota Dewan Pengawas Syariah melalui pelatihan sertifikasi yang kemudian akan dilanjutkan dengan penguatan melalui annual meeting dan juga evaluasi melalui penerimaan laporan pengawasan syariah setiap tahunnya. Dan yang terakhir, peran DSN MUI itu sendiri adalah fungsi sosialisasi dan bimbingan yang akan diberikan kepada masyarakat tentang pemahaman keuangan syariah. Dan yang terakhir, fatwa DSN MUI. Jadi, fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI itu mengenai keuangan syariah, produk dan jasa yang berlabel syariah, yang dimana DSN MUI telah mengeluarkan 130 fatwa tentang perbankan syariah atau keuangan syariahnya sendiri, yang dimana contoh dari beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI yang pertama adalah DSN MUI nomor 4 _ DSN MUI _ 4 _ 2000 tentang murabbahah. Yang kedua, DSN MUI nomor 7 _ DSN MUI _ nomor 5 _ 2000 tentang pembiayaan murabbahah. Yang selanjutnya yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Pengertian dari DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen, yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki peranan yang sangat penting dalam perbankan syariah,
Di antaranya, yang pertama yaitu mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga yaitu membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya, bahwa bank yang diawasinya tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang selanjutnya, membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah, khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Yang selanjutnya, bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Yang selanjutnya, membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan atau kepada masyarakat. Yang terakhir, memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu tugas, fungsi, dan wewenang dari DPS. Yang pertama, wewenang dari DPS, yaitu untuk memberikan pedoman kepada bank dalam hal penyaluran dana dan pengerahan dana atau kegiatan bank lainnya. Yang kedua yaitu mengadakan perbaikan apabila suatu produk yang dijalankan oleh bank syariah tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu tugas dari DPS. Tugas dari DPS ini adalah mendiskusikan masalah-masalah atau transaksi-transaksi yang dihadapkan kepadanya, dan ia harus bisa menetapkan bahwa transaksi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu fungsi utama dari DPS. Fungsi utama dari DPS ini adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, serta sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah bank syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.